Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap penuh sukacita karena kasih Allah senantiasa menyertai Anda. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi hari ini, hari Minggu Prapaskah ketiga. Kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui bacaan dari Kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai 7 dan bacaan dari surat Rasul kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 8. Injil suci akan mengambil dari Injil menurut Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Antonius Yakin Cipta Mulia, PR. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat mengenal sosok Romo yang akrab disapa Romo Yakin. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Yakin? Luar biasa Mbak Be, terima kasih. Halo, apa kabar semua ibu bapak, saudara-saudara Oase Rohani Katolik? Ya, terima kasih Romo Yakin. Romo senantiasa berkenan untuk hadir dalam acara ini dan menjumpai para pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Baik Romo Yakin, seperti biasa kita akan mengawali acara kita dengan doa pembuka. Silahkan, Romo yang memimpin. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan kami. Kami mohon bimbinglah kami untuk sampai kepada Sang Sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putramu. Hanya dalam Dialah kami akan memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka. Bila aku sudah dikuduskan di tengah-tengahmu, maka kamu akan kukumpulkan dari segala ujung bumi. Aku akan menyiram kamu dengan air bersih, maka kamu akan bersih dari segala kejahatanmu. Aku akan mencurahkan roh baru kepadamu. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pada hari ini,
Kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita. Kita ini umat gembalanya serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa, di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi
tidak bergaul dengan orang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka berheran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempayannya itu, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita.
Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo yakin bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu ini sungguh menarik ya Romo. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran menceritakan saat orang Israel merasa kehausan di padang gurun. Lalu kemudian di dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan bahwa kasih Tuhan yang tercurah laksana air mengalir dalam rupa dan diri Yesus. Dan sementara bacaan Injil yang baru kita dengar tadi mengisahkan komunikasi antara Yesus dan perempuan Samaria. Nah, dari bacaan pertama atau yang kedua tadi, apakah inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, artinya kita sebentar lagi akan merayakan Pekan Suci, di mana kita menghayati atau mengkontemplasikan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka kita pun dipersiapkan untuk semakin menyadari akan kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita, khususnya dalam peristiwa pembaptisan. Pembaptisan menjadi momen bagaimana Allah sungguh mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sebagaimana pada saat Prapaskah minggu lalu, peristiwa tentang pembaptisan. Allah mengatakan kepada Kristus, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kita pun dengan pembaptisan diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka bagaimana kita pun menyadari jati diri kita, hakikat kita sebagai anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang bukan hanya sekedar menuntut segala hal yang bersifat jasmani, tetapi justru berani mengandalkan Allah dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam bacaan pertama, bangsa Israel bersungut-sungut karena kekurangan air. Mungkin di masa Prapaskah ini kita menjalani masa pantang, puasa. Untuk pantang dan puasa makanan kita kuat. Tetapi ternyata air itu menjadi sumber kehidupan. Maka kalau kita kekurangan air, tidak jarang orang menjadi dehidrasi dan akhirnya pemikirannya pun tidak logis dan mungkin lebih gampang emosional. Inilah yang terjadi pada diri bangsa Israel di peristiwa Masa dan Meriba. Bagaimana mereka bersungut-sungut dan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, dalam peristiwa kehidupan kita pun, kita kerap mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan, bahkan mungkin keadaan dehidrasi dalam arti kata dehidrasi rohani. Kita merasa kering, kita merasa apa yang kita lakukan tidak ada atau kita tidak mengalami sukacita, kegembiraan dalam pelayanan-pelayanan atau dalam doa-doa yang kita lakukan. Tetapi jangan sampai akhirnya kita diingatkan lagi, jangan sampai kita jatuh pada usaha manusiawi belaka. Melainkan bagaimana kita juga berani menyertakan Tuhan, memohon bantuan Tuhan. Seperti itu, Mbak B. Ya, baik Romo. Seperti yang Romo bilang tadi, bahwa
bangsa Israel bersungut-sungut karena kekurangan air. Nampaknya kita juga mewarisi sikap atau memiliki sikap bangsa Israel itu, Romo, mudah bersungut-sungut ketika keadaan sulit, tapi ketika keadaan mudah, menyenangkan, dan semuanya berjalan baik, kita mengangkat puji-pujian, memuji kebaikan Tuhan ya, Romo. Ya, benar. Maka bagaimana dalam suka maupun duka, kita tetap menyadari jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang diajak untuk senantiasa menyadarkan diri kepada kuasa Tuhan, bukan kuasa diri sendiri. Seperti itu. Maka, ya kita boleh merefleksikan kehidupan kita. Apakah dalam kesulitan, biasanya dalam kesulitan kita lebih mudah marah-marah gitu ya. Kita menyalahkan kondisi, menyalahkan orang, menyalahkan situasi yang ada, bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan, apa benar sih Tuhan mengasihi saya? Apa benar sih Tuhan itu ada? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh bangsa Israel yang mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, pada saat itulah kita diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh-sungguh tercurah dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang hadir melalui diri Kristus. Kristus yang sungguh-sungguh mencurahkan darah dan airnya kepada kita. Maka ada lambang dalam kerahiman ilahi itu, Yesus mencurahkan darah dan airnya. Bagaimana darahnya menghidupkan dan airnya itu membasuh segala dosa-dosa kita. Seperti itu, Mbak B. Baik, Romo. Terima kasih untuk renungannya yang sungguh menyejukkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi Romo sudah mengatakan, sandarkanlah diri pada kuasa Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, kita tidak akan pernah takut dalam kesulitan, apapun kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Juga jangan pernah mempertanyakan di mana Tuhan ketika kabut gelap menutupi pandangan kita, karena kita selalu ada di dalam genggamannya. Kita akan merenungkan apa yang sudah Romo Yakin sampaikan tadi kepada kita. Setelah jeda, kita akan mendengarkan renungan dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan kita. Romo Yakin tadi dalam Injil Yohanes dihadirkan pertemuan Yesus dengan seorang Samaria. Apa yang hendak Romo bagikan dari bacaan Injil Yohanes tadi, Romo? Iya, yang menarik adalah kalau kita lihat kitab Yohanes itu selalu menunjukkan waktu kejadian yang ada. Kalau kita lihat tidak sangat umum orang menimba pada jam 12 siang. Biasanya menimba itu di pagi hari atau di sore hari. Pada saat matahari sudah mulai tidak panas lagi. Tetapi kenapa orang Samaria ini, perempuan Samaria ini menimba justru siang-siang hari? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan perempuan itu melakukan hal tersebut. Tidak jarang orang-orang yang melakukan kesalahan atau malu terhadap komunitas, dia menyingkir. Dia tidak mau lagi berkumpul bersama. Kalau biasa kan katanya kalau ibu-ibu ya, mohon maaf gitu ya, kalau paling senang itu rame-rame sambil ngerumpi, sambil melakukan sesuatu. Tetapi kenapa perempuan Samaria ini hanya sendirian? Nah, dalam bacaan selanjutnya kita mendengar bagaimana ternyata perempuan itu ternyata sudah memiliki 5 suami dan
pria yang sekarang berada bersama dengannya juga bukanlah suami tersebut. Maka perempuan tersebut bisa dikatakan sebagai perempuan yang hidup perkawinannya tidak baik, tidak benar. Maka dia sengaja menyingkirkan diri dan lari. Maka karena air itu kebutuhan pokok, mau tidak mau dia tetap harus menimba, tetapi dia mencari waktu yang jarang ada orang yang ada di sumur tersebut. Maka dalam keadaan yang merasa bersalah, berasa berdosa, untungnya dia bisa bertemu dengan Kristus. Kristuslah yang akhirnya menerima dia apa adanya. Bahkan Kristus yang meminta bantuan kepadanya untuk menimbakan air. Sampai-sampai akhirnya keadaan berbalik. Dari Yesus yang meminta, sampai akhirnya Yesus yang menawarkan diri. Akulah air kehidupan. Artinya, dalam keadaan berdosa yang perlu kita jumpai adalah bagaimana kita bertemu dengan Kristus yang bukan hanya sekedar menghakimi kamu berdosa, kamu salah. Tapi Kristus yang mau menerima kita apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Bahkan Kristus yang menawarkan air kehidupan yang membasuh segala dosa-dosa kita, menyembuhkan kita dari rasa bersalah kita, sehingga akhirnya pelan-pelan kita pun semakin terbuka, berani berkomunikasi dengan Allah sendiri, dengan Kristus. Awalnya kita bisa mendengar bagaimana perempuan Samaria ini takut-takut menjaga jarak. Masa kamu yang orang Yahudi meminta saya yang orang Samaria? Tetapi ternyata dalam perjalanan, karena Yesus menerima dia apa adanya, memberikan air hidup, akhirnya komunikasi iman terjadi. Dan perempuan itu akhirnya merasa tersentuh. Oh ya, ternyata Kristus inilah yang bukan hanya sekedar nabi, tetapi ternyata Mesias. Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, pada bagian pertama ini dalam Injil, kita bisa melihat pada saat kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, jangan lari ke orang-orang lain atau jangan menghindar. Tetapi baiklah kita datang untuk bertemu dengan Kristus, Allah yang sungguh mencintai kita, yang menerima kita apa adanya. Sehingga akhirnya melalui kasih yang kita sadari itulah kita semakin berani berkomunikasi dengan Tuhan sendiri, dan komunikasi iman itulah yang pelan-pelan menyembuhkan kita. Seperti itu Mbak Bey. Ya, Romo yakin tadi Romo meneguhkan kami juga melalui sharing permenungannya, bahwa kita tuh jangan takut sebab kita memiliki Yesus. Kalau kita memiliki keterbukaan diri, keterbukaan hati seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Samaria itu, kita bisa berkomunikasi dengan baik karena di hadapan Yesus kita tidak perlu menutupi apapun ya Romo. Biar Yesus melihatnya, biar juga Yesus yang mengubahnya seperti ia mengubah perempuan Samaria itu, sehingga kita bisa diperbaruinya dan menjadi pribadi yang sungguh dikasihinya. Begitu ya Romo? Benar sekali. Maka dalam segmen kedua dalam bacaan Injil ini, bagaimana akhirnya perempuan itu merasa diterima dan akhirnya perempuan tersebut menjadi pewarta kepada bangsanya. Perempuan itu datang, tidak lagi takut-takut ketemu dengan orang Samaria di kampung tersebut dan menceritakan, oh saya sudah ketemu Kristus loh. Saya sudah mengalami kesembuhan. Allah yang telah mengasihi aku, Allah yang telah menerima aku apa adanya. Sekarang aku merasa menjadi pribadi yang berharga kembali. Aku tidak lagi menjadi anak yang dibuang, anak yang dikucilkan, tetapi anak yang sungguh-sungguh diterima oleh Bapa. Aku dikasihi, maka aku berani mengasihi, aku berani mewartakan. Dan akhirnya, melalui pemberitaan perempuan itu, banyak orang Samaria yang akhirnya tergugah. Orang-orang yang bukan hanya sekedar dicap pendosa, orang Samaria kan dicap sebagai orang-orang yang pendosa, yang tidak
yang mendirikan dikat dulu ya. Orang Samaria kan orang yang dicap pendosa, yang lari dari hukum perjanjian yang ada, yang mendirikan tempat ibadat lain, bukan di Yerusalem lagi. Maka bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap orang Samaria itu sangat merendahkan. Tetapi ternyata karena kesaksian perempuan itu, orang-orang Samaria berani juga datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus untuk hadir di tempatnya. Terkadang kalau kita mendengarkan kesaksian orang-orang yang hidupnya menyenangkan terus-menerus, mungkin kesaksiannya itu kurang hidup. Berbeda dengan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan, mengalami penderitaan, mengalami rasa bahwa dia pernah dicap sebagai orang berdosa, tetapi akhirnya dia mengalami perubahan hidup, mengalami metanoia, dari awalnya pendosa menjadi pewarta, awalnya dari orang yang mungkin jatuh, pelan-pelan bisa bangkit. Kesaksian itu menjadi kesaksian yang jauh lebih hidup. Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria yang sudah mendapatkan sentuhan dari Kristus sendiri, sehingga dia berani mewartakan, dan pewartaan itu menjadi pewartaan yang hidup yang membuat orang-orang Samaria sedesanya, sekampungnya percaya dan akhirnya datang kepada Kristus untuk menerima Kristus. Maka kita boleh merefleksikan dalam hidup kita, apakah setelah saya menerima Kristus, saya berani mewartakan Kristus yang hidup itu, Kristus yang saya alami dalam pengalaman hidup saya ini kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga akhirnya mereka pun semakin percaya dan juga berani terbuka terhadap kasih Allah dalam hidupnya. Seperti itu. Ya, Romo yakin perjumpaan dengan Tuhan seperti yang Romo sebutkan tadi akan membawa perubahan pada siapapun yang mengalaminya ya Romo. Dan kita juga diundang setiap kali perjumpaan dengan Tuhan, apakah kita mampu atau apakah kita juga mau mewartakannya dan meyakinkan orang lain untuk mengalami perjumpaan yang sama. Karena kita tidak mungkin akan mewartakan atau meyakinkan orang lain kalau kita sendiri belum mengalami perjumpaan itu ya Romo. Benar sekali. Dan maka di segmen ketiga, yaitu di tengah-tengah, kisah tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makanan itu adalah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka dikatakan, dilanjutkan dengan Yesus mengatakan bahwa musim menuai sudah ada, dan lihatlah padang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bagaimana penuai dan bagaimana penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, di segmen ketiga, yaitu segmen intinya adalah agar kita punya relasi yang baik dengan Allah, yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber hidup kita, sumber air kehidupan kita. Kita diajak untuk berani terus mengusahakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dengan mengusahakan kehendak Allah, maka kita boleh percaya bahwa kita pun tidak akan mengalami kekeringan rohani lagi. Yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Artinya air yang kita terima tidak hanya kita tampung sendiri saja. Kalau air ditampung sendiri saja seperti mangkok, dituang terus-menerus, mangkok kotor, dituang air terus-menerus, yang ada adalah airnya luber, tumpah, terbuang percuma. Tetapi bagaimana kita diajak untuk menjadi saluran berkat Allah, menjadi seperti selang. Selang kotor, kalau sudah dialiri air terus-menerus, maka air yang mengalir di selang itu adalah air yang selalu bersih, selalu jernih, yang mungkin saja mengikis kekotoran selang-selang itu. Dan juga air yang mengalir itu bisa ditempatkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Sehingga akhirnya, selain kita menjadi saluran berkat Allah bagi sesama,
kekotoran diri kita pelan-pelan akhirnya menjadi bersih. Sama seperti dalam kehidupan kita, pada saat kita tidak hanya berorientasi pada keakuan, pada diri sendiri, apa-apa kita raup, kita kuasai sendiri, alih-alih seperti itu kita membagikan kegembiraan, sukacita, apa yang kita miliki kita bagikan, maka akan timbul rasa kegembiraan yang mendalam, sukacita yang mendalam. Kita semakin merasa bahwa hidup saya semakin berarti. Hidup saya semakin bermakna karena saya bisa berguna loh kepada sesama-sesama saya, sekitar saya. Maka makna hidup, kegembiraan, sukacita hidup bukan berasal dari apa yang saya kuasai, apa yang saya miliki, tetapi justru apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa bagikan kepada sesama. Sehingga akhirnya sama seperti Yesus katakan, pandanglah sekeliling. Artinya banyak tuayan-tuayan perlu kita datangi, kita dampingi, ada di sekeliling kita. Jangan melihat jauh-jauh, mulailah dari keluarga kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah menyapa keluarga kita, membagikan sukacita, mewartakan Kristus yang hidup melalui sikap, tindakan, perkataan kita sehari-hari, sehingga akhirnya semakin banyak orang merasakan kesegaran, sukacita melalui kehadiran kita, melalui sapaan kita. Kalau Bapak Kardinal Julius dulu mengatakan, orang Jakarta itu, atau paling tidak umat di Kuskupan Agung Jakarta gitu ya, tidak ada orang yang mati karena kelaparan atau kehausan. Yang ada adalah mati karena kekurangan sapaan. Mereka butuh disentuh, mereka butuh disapa, mereka butuh dihargai. Maka bagaimana kita membagikan sumber air hidup itu dengan menyapa mereka, dengan berani berbagi kehidupan kepada mereka. Sama seperti dalam bacaan kedua tadi, dikatakan bagaimana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya, Kristus yang bukan hanya sekedar berani mati, tetapi Kristus yang berani memberi hidup dan menghidupkan kita. Bagaimana kita pun diajak untuk berani memberikan hidup kita bagi orang-orang yang kita cintai, bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Seperti itu, Mbak B. Baik, terima kasih untuk renungannya dan terima kasih juga sudah mengingatkan kami untuk semakin melakukan percakapan dengan Tuhan, juga baik dalam doa, juga dalam pribadi, dan secara sapaan itu bisa membuat kita semakin merasakan besar kasih Tuhan ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Yakin. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam iman akan Yesus Kristus Putramu, Sang Sumber air hidup. Semoga dengan mengimaninya, kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, orang-orang yang kita layani, dan kita doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Antonius Yakin. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.